Puji Tuhan, saya melihat bahwa wajah-wajah kita semua adalah wajah-wajah yang bersuka cita hari ini. Saya bersyukur kembali dipercayakan Tuhan untuk dapat bertemu dengan saudara-saudara semua. Dan saya bersyukur kembali dipercayakan Tuhan untuk melayani saudara-saudara semua, teman-teman semua pada hari ini. Itu semua bukan karena kekuatan saya, tapi saya percaya itu karena kekuatannya Tuhan dalam kehidupan kita semua. Mari sama-sama kita mau buka satu kebenaran firman Tuhan yang mungkin sudah tidak asing lagi bagi kehidupan kita. Kita mau belajar dari satu tokoh, Rasul Paulus. Di dalam kitab 1 Timotius pasal yang pertama. 1 Timotius 1 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-17. Sekali lagi 1 Timotius 1 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-17. Sudah dapat semua? Amin. Oke, kalau sudah dapat semua, kita akan membaca secara berganti-gantian. Saya baca ayat 12, adik-adik semua, saudara-saudara semua baca ayat 13. Nanti di ayat yang ke-17 kita membaca secara bersama-sama dengan judul perikop yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia, Ucapan Syukur atas Kasih Karunia Allah. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Aku seorang muda dan seorang penganiaya dan seorang anak, tetapi aku merasanya karena semuanya itu dalam pengetahuan ini luar biasa. Malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Perkataan ini karena Bapak Yesus Kristus Yesus dalam dunia aku mengatakan orang dosa dan di antara mereka aku yang berdosa. Tetapi justru karena itu aku dikasihani, agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Sama-sama, hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah dan kekal yang tertampak pada Esa. Amin. Dari kebenaran firman Tuhan yang barusan kita baca hari ini, saya mau membagikan topik bagi kita semua sesuai dengan perikop ini. Ucapan syukur atas kasih karunia Allah. Itulah tema kita pada pagi hari ini. Nah, saudara-saudara, teman-teman yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dari keseluruhan pembacaan kita dari ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-17, saya melihat dan saya memandang dari kebenaran firman Tuhan ini menurut pendapat saya bahwa Rasul Paulus sungguh sangat luar biasa menggambarkan betapa besarnya kasih Allah dalam kehidupan Rasul Paulus. Dia menggambarkan di situ bahwa dia yang tadinya adalah orang berdosa, tetapi atas kasih karunia Allah dia beroleh belas kasihan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, demikian juga kita yang ada di tempat ini pada pagi hari ini. Ketika kita sebelum beriman kepada Yesus, kita adalah orang-orang yang sama seperti Saulus dulunya. Kita adalah orang-orang pemberontak. Kita adalah orang-orang yang dulunya bobrok. Tetapi ketika Tuhan Yesus oleh kasih-Nya yang besar dalam kehidupan kita, kita beroleh belas kasihan di dalam Kristus. Jadi kita semua yang hadir pada pagi hari ini, kita bersyukur karena kasih karunia Allah yang begitu besar dalam kehidupan kita. Di ayat yang ke-12, aku bersyukur kepada Dia. Kata bersyukur dalam ayat ini, kalau dalam surat-surat Rasul Paulus yang lain, bersyukur yang Paulus tekankan adalah eukaristio. Itu hanya berterima kasih atau bersyukur. Kalau secara khusus dalam ayat ini menggunakan kata karin, yang artinya adalah sangat-sangat bersyukur karena menyadari hidup ini adalah kemurahan Tuhan. Kita ada pagi hari ini semua karena kemurahan Tuhan, amin. Amin. Atas kasih karunia Allah yang tadinya kita orang-orang yang tidak layak, ya, kita adalah orang-orang yang tidak layak, tetapi Allah layakkan untuk menerima kasih karunia Tuhan itu yang besar dalam kehidupan kita.
Dan saya bersyukur kita yang ada di tempat ini dipanggil ke sini bukan karena kebetulan, tetapi karena ada maksud dan tujuan Tuhan dalam kehidupan kita masing-masing. Untuk itu tetaplah kita mengucap syukur, bersyukur karena kita ada di sini, itu karena kasih karunia Allah. Jadi pada pagi hari ini sama-sama kita mau belajar untuk mengucap syukur atas kasih karunia Allah. Ada dua ciri-ciri yang saya mau bagikan. Ada dua ciri-ciri yang saya mau bagikan melalui seluruh pembacaan kita ini. Tentunya mengucap syukur bagi setiap kita itu adalah hal yang gampang-gampang susah kita lakukan. Mungkin ya, kalau saya ketika dalam keadaan senang, saya pasti gampang sekali mengucap syukur. Tetapi ketika dalam keadaan yang sulit yang saya hadapi, untuk mengucap syukur itu sedikit sulit saya lakukan. Nah, pada pagi hari ini sama-sama kita belajar bahwa menyadari bahwa hidup ini adalah kasih karunia Allah. Segala keadaan, segala tantangan apapun, masalah apapun yang kita lewati, itu adalah kasih karunia Tuhan. Untuk apa? Untuk menambahkan iman percaya kita kepada Tuhan. Jadi pada pagi hari ini, dalam segala keadaan kita, sama-sama kita belajar untuk haruslah selalu mengucap syukur. Karena menyadari hidup kita adalah karena kemurahan Tuhan, karena kasih karunia Tuhan. Kalau bukan karena Tuhan, saya tidak mungkin ada di tempat ini hari ini, dan mungkin saya tidak akan ketemu dengan teman-teman semua, dan saudara-saudara semua juga mungkin tidak ada di tempat ini. Tetapi karena kemurahan Tuhan, atas kasih karunia-Nya yang besar, kita semua ada di tempat ini. Amin. Nah, ciri yang pertama, orang yang hidupnya mengucap syukur kepada Allah, saya baca di ayat yang ke-12 bagian B. Karena ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Jadi ciri yang pertama menandakan bahwa kita mengucap syukur atas kasih karunia Allah adalah menjadi orang yang dapat dipercaya. Menjadi orang yang dapat dipercaya. Kata setia dalam nats ini berbicara tentang piston. Dalam bahasa Inggris itu, atau dalam bahasa kita sehari-hari mungkin, faithful, yang artinya adalah dapat dipercaya. Ini kata setia lebih tepatnya itu adalah dapat dipercaya. Nah, Rasul Paulus dalam setiap suratnya, dalam 1 Korintus mengatakan bahwa jadilah pelayan-pelayan Tuhan yang dapat dipercaya. Nah, demikian juga kita pada pagi hari ini. Kalau kita menyadari bahwa kita ada di tempat ini karena kemurahan Tuhan atas kasih karunia Allah, maka jadilah orang-orang yang dapat dipercaya. Sebagai tanda, sebagai bukti bahwa kita mengucap syukur atas kemurahan Tuhan dalam kehidupan kita. Sama-sama kita belajar untuk menjadi orang yang dapat dipercaya. Orang yang dapat dipercaya adalah orang yang hidupnya selalu taat dalam melakukan setiap kebenaran firman Tuhan. Setiap pelayanan yang dipercayakan kepada kita, ya di sini dikatakan Rasul Paulus mempercayakan pelayanan ini kepadaku, itu karena kasih karunia Tuhan. Kita dipercayakan melayani, baik itu sebagai pemain musik, sebagai WL, sebagai pengkhotbah, pendoa syafaat, bahkan pembawa persembahan. Itu adalah pelayanan yang dipercayakan Tuhan. Bahkan ketika kita ada dalam Tuhan, segala sesuatu yang kita lakukan adalah pelayanan kepada Kristus. Untuk itu kita dituntut dengan kebenaran firman Tuhan pagi hari ini untuk jadilah orang-orang yang dapat dipercaya dalam setiap pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita. Menjadi orang-orang yang dapat dipercaya itu adalah jadilah orang-orang yang jujur. Jadilah orang-orang yang bertanggung jawab. Jadilah orang-orang yang tulus dalam melakukan segala sesuatu hal yang Tuhan percayakan. Kalau dipercayakan kita jadi tuluslah dalam melakukan segala sesuatu. Kalau dipercayakan Hizkia jadi penjaga keamanan, setialah dalam perkara-perkara yang Tuhan percayakan. Ketika kita setia dalam perkara kecil,
Maka firman Tuhan katakan bahwa Tuhan akan mempercayakan kepada kita perkara yang lebih besar. Oleh sebab itu pada pagi hari ini kembali kita diingatkan oleh kebenaran firman Tuhan. Jikalau kita menyadari bahwa setiap hari hidup kita atas kasih karunia Allah, jadilah orang-orang yang dapat dipercayai. Mulai dari sekarang, jadilah orang yang jujur. Mulai dari sekarang, jadilah orang yang taat. Jadilah orang yang bertanggung jawab. Kita sama-sama belajar. Untuk itulah kita ada di tempat ini. Karena apa? Kita sama-sama untuk belajar menghidupi kebenaran firman Tuhan. Karena menyadari bahwa hidup kita adalah kasih karunia Allah. Amin. Jadi sama-sama kita belajar untuk menjadi pribadi-pribadi yang dapat dipercayai. Kalau dipercayakan kita untuk menjadi siswa, jadilah siswa yang baik. Dipercayakan kita menjadi mahasiswa, jadilah mahasiswa yang baik. Bahkan dipercayakan kita jadi apapun, berusahalah untuk menjadi yang terbaik di mata Tuhan. Sama-sama kita belajar, karena ada kekuatan yang diberikan Tuhan. Sekali lagi kita perhatikan di ayat yang ke-12. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita. Dia sumber kekuatan kita. Memang secara manusia kita tidak akan mampu. Orang setia, Alkitab katakan, siapakah menemukannya? Tetapi Tuhan katakan bahwa Dia memberikan kita kekuatan untuk mampu setia, memberikan kita kekuatan untuk mampu jujur, memberikan kita kekuatan untuk mampu taat akan setiap perintahnya. Jadi pada pagi hari ini kembali kita diingatkan oleh kebenaran firman Tuhan. Kalau kita menyadari kasih karunia Allah dalam kehidupan kita, marilah kita menjadi orang-orang yang dapat dipercayai. Saya minta tolong satu orang baca di dalam 1 Korintus 4 ayat 2. 1 Korintus 4 ayat 2. Jadi dalam firman Tuhan, yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercayai. Nah, bahwa kita ternyata dapat dipercayai. Kita semua di sini adalah pelayan-pelayan Tuhan, amin. Maka sama-sama kita belajar untuk menjadi pribadi yang dapat dipercayai. Kemudian yang kedua, yang mau saya bagikan, ciri-ciri orang yang hidupnya menyadari atau berterima kasih bahwa hidup ini adalah kasih karunia Allah. Di dalam ayat yang ke-16 saya baca bagi kita semua. Tetapi justru karena itu aku dikasihani, agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Saya ulangi, dengan demikian aku menjadi contoh. Jadi yang saya mau bagikan, yang kedua, hal yang menjadi ciri-ciri orang yang hidupnya mengucap syukur kepada Tuhan adalah hidupnya menjadi teladan. Hidupnya menjadi teladan. Kata contoh dalam ayat ini itu adalah hupotuposis, berasal dari kata tupos yang artinya menggambarkan. Artinya bahwa kalau kita menyadari hidup kita karena kasih karunia Allah, kita sudah berada di dalam Kristus Yesus, maka kita harus menunjukkan bahwa kita ini adalah anak-anaknya Tuhan. Kita harus menunjukkan bahwa kita ini adalah pelayan-pelayannya Tuhan. Dengan apa? Hidup menjadi dampak bagi orang lain, hidup menjadi teladan, hidup menjadi contoh bagi orang lain. Memang tidak mudah untuk kita menjadi contoh bagi orang lain. Tetapi firman Tuhan katakan tadi bahwa ada kekuatannya Tuhan yang Tuhan kasih dalam diri kita untuk kita menjadi contoh, menjadi teladan bagi orang lain. Sama-sama belajar untuk dorong diri kita agar mampu menjadi contoh bagi orang lain. Agar ada sesuatu hal dalam diri kita yang menunjukkan bahwa kita ini berbuah. Menjadi contoh dalam hal apa? Rasul Paulus ingatkan kepada Timotius. Siapa yang hafal? Di 1 Timotius 4 ayat 12. Siapa yang hafal? Jadilah teladan dalam perkataan kita. Belajar dari sekarang agar menguasai mulut kita, lidah kita dalam berbicara. Karena menyadari kita hidup hanya karena kasih karunia Tuhan.
Karena kemurahan Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi harus belajar untuk mengucapkan hal-hal yang memberkati orang lain, membangun kehidupan orang lain, agar hidup kita menjadi berkat. Kemudian dalam hal apa lagi? Tingkah laku kita. Nah, ini tingkah laku. Sulit untuk kita ubah tingkah laku kita dari yang dulunya mungkin kita suka suka iri hati terhadap orang, suka berpikiran jahat terhadap orang. Nah, itu kita susah mengubahnya. Tetapi ketika kita ada di tempat ini, sama-sama kita belajar melalui kebenaran firman Tuhan. Ada kekuatan yang Tuhan kasih. Ketika kita membangun persekutuan dengan Tuhan, maka di saat itulah Tuhan membantu kita untuk dapat hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kemudian dalam hal apa lagi? Kasih kita, mengasihi sesama, itu adalah perintah yang utama, Tuhan bilang. Tapi terlebih dahulu mengasihi Tuhan. Kalau bukti kita mengasihi Tuhan adalah kita mengasihi sesama kita. Sekalipun mungkin dia kasar terhadap kita, sekalipun mungkin dia membuat saya kesal, tapi saya harus belajar untuk mengasihi orang tersebut. Dan sama-sama kita mungkin di tempat ini diajari oleh kebenaran firman Tuhan untuk menjadi teladan dalam hal kasih kita terhadap orang lain. Kemudian dalam hal apa lagi? Kesetiaan kita tadi seperti di poin yang pertama atau hal yang pertama yang barusan kita pelajari. Jadilah orang-orang yang dapat dipercaya, setia dalam hal-hal kecil, maka kita akan dipercayakan hal-hal yang besar. Kemudian kesucianmu, belajar untuk tetap menjaga kekudusan kita di dalam Tuhan, menjaga kesucian kita, kesucian hati yang lebih utama, yang lebih penting. Jadi pada pagi hari ini teman-teman, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kita kembali diingatkan oleh kebenaran firman Tuhan. Ketika kita menyadari bahwa hidup ini adalah kasih karunia Allah, maka kita harus hidup menjadi terang bagi orang lain, menjadi teladan bagi orang lain, agar dikatakan di kata berikutnya, mereka yang kemudian percaya kepadanya mendapat hidup yang kekal. Agar kita jadi contoh bagi orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan. Dan mungkin orang-orang yang baru percaya kepada Tuhan dan belum mengerti, belum tahu bagaimana cara hidup di dalam Kristus. Nah, kita orang-orang yang sudah mengerti, kita harus menjadi contoh, menjadi teladan bagi orang lain. Amin. Amin. Bukti kita menyadari kasih karunia Allah dalam kehidupan kita, hiduplah untuk Tuhan. Dan yang pertama tadi kita harus menjadi orang yang dapat dipercaya. Kemudian yang kedua kita harus menjadi teladan. Dan saya percaya Tuhan adalah sumber kekuatan yang akan memberikan kita kekuatan untuk mampu melakukan, mengerjakan kebenaran firman Tuhan ini dalam kehidupan kita, pribadi lepas pribadi, hari lepas hari. Amin. Demikian firman Tuhan yang dapat saya bagikan. Saya percaya bahwa sekalipun singkat, firman Tuhan pasti memberkati kita semua.